Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini di mata kuliah Enterprise Arsitektur Sistem and Design ya. Jadi di pekan kali ini sudah memasuki pekan ke-11. Kita akan membahas tentang framework dari Enterprise Arsitektur, di mana pekan lalu kita sudah membahas dua framework ya, ada framework Zachman dan juga framework TOGAF. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang satu framework yang bernama VEAF ya. Bentar, saya coba cek dulu. Sudah terdengar. Oke, apa itu VEAF ya? Jadi VEAF ini adalah sebuah framework ya yang diperkenalkan di tahun 99 ya oleh Federal CIO Council. Jadi ini ditujukan untuk mengembangkan enterprise arsitektur dalam federal agency atau sistem yang melewati basis multiple interagency. Jadi memang awalnya untuk framework ini digunakan untuk pemerintahan federal di Amerika Serikat gitu ya. Dan ini memang lebih cocok kalau kita lihat beberapa penelitian-penelitian yang diadopsi oleh peneliti Indonesia adalah digunakan untuk framework yang untuk kepemerintahan ya, seperti pemerintah daerah dan lain sebagainya. Salah satu rekan saya waktu saya kuliah S2 itu dia ambil untuk studi kasus di kepemerintahan di Purwakarta ya, dan itu memang cocok digunakan. Nah, di gambar yang terlihat di layar ini menunjukkan gambaran matriks ya, 5x3. Ini ada 5 baris dan 3 kolom ya, itu 5x3 dengan tipe-tipe arsitektur pada sumbu mendatar ya, dan perspektif pada sumbu lainnya gitu ya. Sumbu mendatar ini ada data arsitektur, aplikasi arsitektur, kemudian teknologi arsitektur gitu ya. Nah, hubungan antara produk arsitektur enterprise ini terdapat pada cell metric gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari perspektifnya planner gitu ya, itu ada di data arsitektur itu ada list of business object, kemudian dari perspektifnya owner ada semantic model. Jadi memang mirip-mirip dengan yang ada di framework Zachman ya, karena memang kalau saya lihat dari literasinya untuk VF ini memang ada ambil dari framework Zachman. Dan kurang lebih strukturnya bisa dilihat pada layar ya, dari struktur dari VF komponen ya, dari mulai arsitektur driver, business driver, design driver, kemudian ada beberapa standar-standar yang digunakan di arsitektur model dari mulai business arsitektur, data arsitektur, aplikasi arsitektur sampai dengan teknologi arsitektur ya, seperti yang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya, hingga kemudian mendapatkan target. Jadi kurang lebih bahwa kondisi saat ini seperti apa, kemudian ada standarnya seperti apa, dan ada transition proses sehingga memperoleh target ya, target pemerolehan bisnis arsitekturnya seperti apa, data arsitekturnya seperti apa, dan seterusnya, sehingga akan menimbulkan visi, strategi, direction, dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mencapainya. Dan di VEAF ini ada proses-prosesnya ya, seperti kalau misalkan kita bahas kemarin di TOGAF ada TAM-nya ya, metodologinya ya. Jadi kalau untuk di VEAF ini ada beberapa langkah-langkah, ada 8 langkah ya, akan kita bahas satu per satu. Langkah pertama ya dalam tahapan VEAF adalah obtain executive buy-in and support. Kurang lebih mendapatkan dukungan ya dari eksekutif ya, dari para pengambil keputusan. Yang apa saja? Yang pertama, dia harus memastikan persetujuan dan dukungan dari head of agency atau kepala dinas ya, atau kepala yang membawahi di kepemerintahan. Kemudian menerbitkan kebijakan arsitektur perusahaan eksekutif, lalu juga mendapatkan dukungan dari senior eksekutif dan unit bisnisnya gitu ya. Jadi memang tahapan pertama kita adalah meminta dukungan ya dari atau komitmen ya dari pimpinan. Lalu yang kedua adalah menetapkan struktur dan kendali manajemen ya. Apa saja? Yang pertama, dia akan membentuk komite peninjau teknis gitu ya. Kemudian membentuk dewan penanaman modal, membentuk komite pengarah eksekutif, kemudian menunjuk kepala arsiteknya dan mendirikan kantor manajemen program enterprise arsitektur jika memang diperlukan. Jadi ada
secara khusus gitu ya, mendirikan divisi atau mungkin seksi ya, yang untuk mengurusi masalah enterprise arsitektur ya, karena kita akan merancang, melakukan perancangan dan lain sebagainya. Lalu di tahapan ketiga, ini adalah kegiatan dan produk program EA, itu adalah mengembangkan strategi ya, dan komunikasi ya. Lalu ada mendevelop rencana manajemen program. Lalu ada memulai pengembangan enterprise arsitektur ya, di tahapan 3 sudah memulai pengembangannya. Lalu di tahap keempat ini menentukan proses dan pendekatan arsitekturnya seperti apa. Pertama, dia mendefinisikan tujuan penggunaan arsitektur, lalu mendefinisikan ruang lingkup arsitektur, kemudian menentukan kedalaman arsitektur, mau sejauh mana arsitektur yang dibuat itu mencakup di bisnis proses dalam sebuah kepemerintahan. Lalu ada memilih produk enterprise arsitektur yang sesuai, ya dalam hal ini adalah VAF gitu ya. Kemudian evaluasi dan pilihan kerangka kerjanya seperti apa, dan memilih perangkat-perangkat untuk enterprise arsitektur. Dilanjutkan di tahapan kelima ada pengembangan arsitektur perusahaan ya, atau enterprise arsitektur. Memperoleh atau mengumpulkan informasi, kemudian menghasilkan produk dan mengisi repositori atau ya tadi ya seperti yang kita lihat dari metrik 5x3, hal-hal yang diperlukan dalam setiap arsitektur kita sesuaikan dan kita penuhi. Kemudian mendevelop rencana dari urutan apa mana yang dikerjakan terlebih dahulu dan sebagainya, lalu menyetujui dan mempublikasikan dan menyebarluaskan produk EA-nya. Di tahap ke-6 ya, itu mulai menggunakan enterprise arsitekturnya gitu ya. Jadi yang pertama adalah mengintegrasikan EA atau enterprise arsitektur dengan CPIC. CPIC itu singkatan dari Capital Planning and Investment Control. Jadi kurang lebih perencanaan modal dan pengendalian investasi dengan proses SLC atau System Life Cycle. Jadi budgetingnya jelas, kemudian kalau misalkan ada investasi jelas pengendaliannya dengan sistem life cycle atau pengembangan siklus hidup pengembangan sistem. Lalu ada kemudian menjalankan proses yang perlu diintegrasikan di enterprise arsitektur dan juga memanfaatkan hal-hal lain yang sifatnya berhubungan dengan enterprise arsitektur. Di tahap ketujuh selain implementasi itu ada maintenance ya, atau pemeliharaan dari enterprise arsitektur. Apa saja yang dipelihara ya, dia harus mempertahankan enterprise arsitektur ketika misalkan ada pengembangan dari sebuah enterprise. Lalu meneruskan untuk mempertimbangkan proposal-proposal ketika ada modifikasi enterprise arsitektur yang dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Lalu yang terakhir dari VAF adalah terus mengontrol dan mengawasi program EA tersebut. Dan pastikan kontrol manajemen program EA yang diperlukan ada dan berfungsi, lalu identifikasi di mana harapan program EA tidak terpenuhi ya, jika kalau misalkan tadi kita lihat kan ada tujuan sampai targetnya seperti apa. Jika tidak tercukupi, apa yang harus dievaluasi. Lalu mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi ketika ada deviasi ya atau penyimpangan gitu ya. Dan dipastikan harus ada perbaikan yang terus-menerus. Jadi ini adalah tahapan-tahapan dari VAF. Ini mengacu kepada dokumen yang dikeluarkan oleh VAF itu sendiri. Saya coba share dokumennya. Mohon tunggu sebentar. Ya, ini adalah dokumennya ya. Jadi ini yang versi 2001, saya belum menemukan versi yang terbarunya ya. Jadi kemarin saya coba referensikan ke yang CIO Council untuk Federal Enterprise Architecture. Jadi ini adalah practical guide-nya gitu ya. Dia ada langkah-langkahnya, kemudian seperti apa itu VAF, kemudian pengembangannya seperti apa. Ini enterprise life cycle ya. Kemudian ini tadi saya sudah sampaikan untuk enterprise itu proses. Lalu ada VAF-nya sendiri ya. Kalau kita lihat di sini ada di halaman berapa ya? Oh, mohon maaf.
di awal-awal sebetulnya. Ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi tahapan-tahapan ini dari 8 tahapan ini kemudian dijelaskan ya bab per bab. Anda silakan kalau misalnya mau mempelajari, nanti untuk dokumen ini akan saya coba taruh di e-learning ya, sehingga Anda bisa memahami bagaimana sih tahapan dari VF itu ya. Jadi intinya juga untuk VF ini itu adalah framework untuk enterprise arsitektur ya. Ini yang tadi saya mau tunjukkan ya. Ada struktur dari VF komponennya seperti apa, lalu dokumen matriknya juga ada di sini. Jadi intinya ini adalah mengembangkan sebuah enterprise arsitektur ya, framework-frameworknya. Anda bisa memilih sebetulnya ke mana yang sesuai ketika misalkan Anda memiliki sebuah studi kasus enterprise arsitektur misalkan. Anda di manufacturing misalkan cocok dengan framework-nya Zachman atau framework-nya TOGAF. Untuk di pemerintahan juga Anda bisa menggunakan ini VEAF yang cocok karena memang dia sudah disesuaikan sebelumnya dipergunakan untuk yang pemerintahan federal ya di Amerika gitu ya. Jadi bisa diadopsi juga untuk pemerintahan di kita. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Saya terbuka terhadap kritik dan saran. Silahkan bisa langsung WhatsApp kepada saya atau bisa komen melalui video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.